Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanggala Jalasena Pramana Putra dari Prodi TI Teknik Informatika tahun 2021 dengan NIM 2105 120404006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Apa sih itu model infrastruktur jaringan? Model infrastruktur jaringan berupa dengan jaringan komputer. Dan apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, yang disatukan oleh sistem dengan sistem terdistribusi, yaitu suatu sistem pada perangkat lunak yang dibuat atas sebuah jaringan dengan perangkat lunak yang dengan perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparasi dalam suatu sistem jaringan. Perbedaannya pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Apa saja tentang infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan dibagi beberapa jenis, yakni yang pertama ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN, Personal Area Network, yakni penggunaannya adalah per individu, yang mana kita bisa biasa menggunakannya pada smartphone, yakni seperti kartu jaringan, itu adalah PAN. Dan LAN, yang kedua adalah LAN, Local Area Network, digunakan sebagai suatu skema jaringan yang sering dipakai untuk suatu lab atau laboratorium komputer dan biasa digunakan pada suatu ruangan saja. Cakupannya hanya pada satu ruangan atau dalam satu gedung. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yakni suatu jaringan yang mencakup pada suatu kota yang menghubungkan antara gedung satu dan gedung lainnya atau universitas satu dan universitas lainnya melalui server yang ada di kota tersebut. Yang keempat ada WAN, yakni Wide Area Network, suatu jaringan yang digunakan oleh seluruh dunia, biasanya yang biasa kita gunakan yakni adalah WAN, Wide Area Network. Di sini tentang infrastruktur jaringan juga akan membahas adanya data center, disaster recovery center, dan VPN. Gambar model jaringan pada suatu skema jaringan tersebut. Di sini ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Seperti di gambar, seperti saya jelaskan, keempatnya memiliki suatu perbedaan masing-masing. Apabila PAN digunakan sebagai individu dan LAN biasanya digunakan pada suatu laboratorium komputer atau suatu ruangan yang menggunakan jaringan komputer secara terdistribusi. Dan MAN adalah jaringan komputer yang berbasis metropolitan atau di dalam suatu kota saja cakupannya, yakni ada seperti gedung ke gedung, university dan ke university atau universitas, bisa ke sekolahan, dan bisa ke perkantoran yang lainnya. Apabila WAN, cakupannya adalah seluruh dunia, karena WAN adalah suatu jaringan yang memiliki server yang banyak dan berpusat pada salah satu negara di dunia. Di dalam jaringan ada beberapa topologi jaringan, yakni ada bus, ring, star, extend star topologi, hierarki topologi, dan mesh topologi. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Yakni yang pertama, topologi bus. Kelebihannya adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan sebuah klien dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Tetapi kekurangan topologi bus adalah jika ada salah satu kabelnya yang putus, maka semuanya akan menjadi error pada klien-klien selanjutnya. Proses sending, pengirimannya, dan penerimaan kurang efisien karena sering tabrakan, dikarenakan adanya hanya satu jalur dan harus menunggu yang lainnya. Dan topologi ini digunakan sudah sangat lama atau bisa dikatakan sudah jadul dan sangat susah dikembangkan. Yang kedua ada topologi star.
Kelebihannya ini yakni apabila salah satu ada beda dengan topologi bus. Apabila di situ ada suatu error pada salah satu topologi pada salah satu perangkat komputer, yang lainnya akan terpengaruh. Apabila star, mereka tetap akan berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, walaupun ada salah satu di antaranya memiliki masalah. Yang kedua, topologi star bersifat fleksibel dan tingkat keamanan yang bisa dibilang cukup lebih baik daripada topologi bus. Juga ada kemudahan untuk mendeteksi masalah apabila pada jaringan terjadi kerusakan. Tetapi kekurangan topologi star adalah jika switch atau hub yang menjadi titik pusatnya mengalami masalah, maka seluruh komputer atau klien yang terhubung pada topologi ini akan mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel karena bisa dibilang biaya penggunaan kabel akan menjadikan pengeluaran menjadi mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring memiliki kelebihan. Beda dengan lainnya, topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Dua, mudah diimplementasikan. Dan ketiga, memulai konfigurasi ulang atau instalasi perangkat baru yang bisa dibilang cukup mudah dan biaya instalasinya cukup murah. Akan tetapi sebagaimana yang ada, setiap topologi memiliki kekurangan. Pada kekurangannya di topologi ring, topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit karena akan mencari sesuatu yang mana akan berputar terus. Jika salah satu koneksi putus, maka yang lainnya akan putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Karena seperti topologi bus, ring ini memiliki satu jalur saja yang berputar. Yang keempat, ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang sangat banyak. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan adanya tabrakan antar data apabila saat mengirim dan menerimanya. Yang kedua, bandwidth yang digunakan cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat lebih baik daripada yang lainnya. Namun tetap saja pada setiap topologi mesti selalu ada kekurangan pada topologinya. Kekurangannya yakni proses instalasi jaringan pada topologi mesh sangatlah rumit dan juga butuh banyak kabel. Selain itu, biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel dan juga membutuhkan seorang mekanik yang handal atau teknisi yang paham dengan topologi tersebut. Selain ada jaringan berkabel, ada juga jaringan non-kabel. Apa saja? Ya seperti yang kita sebutkan, apabila menggunakan jaringan berkabel, wired network memiliki beberapa jenis kabel. Di antaranya ada kabel UTP, ada kabel fiber FO atau fiber optik. Yang biasa digunakan pada zaman sekarang adalah fiber optik. Akan tetapi dengan hal tersebut juga tidak mempengaruhi perkembangan untuk menjadikan pembagian jaringan itu secara wireless atau nirkabel menggunakan tanpa kabel. Padahalnya pada WiFi di rumah, warkop, ataupun tempat-tempat spot WiFi yang menyediakan free WiFi center. Data center. Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa kumpulan server atau sistem komputer pada sistem penyimpanan data storage dan dikondisikan dengan pengaturan catu daya, pengaturan udara, dan pencegahan bahaya kebakaran. Biasa dilengkapi dengan sistem pengamanan fisik. Data center ini gunanya adalah mengamankan dan menyimpan setiap data-data yang user kumpulkan. Biasanya data center ini akan sangat berefisien untuk bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Alibaba, dan lain-lainnya.
Jaringan bisa dibedakan dengan siarannya atau casting. Jaringan unicast adalah menggunakan jaringan antara satu ke satu. Jaringan ini hanya menggunakan jaringan yang mana jaringan ini berkomunikasinya hanya bisa satu ke satu saja. Yang kedua ada multicast, jaringan komputer yang mana setiap satu broadcast atau satu servernya bisa mengirim beberapa banyak dalam satu grup dan biasanya menggunakan yang lain-lain. Bila ada broadcast adalah jaringan yang pengirimannya bisa satu untuk semua atau ke salah satu untuk dua. Jaringan broadcast biasanya memiliki kelebihan yakni hanya beberapa saja yang bisa dikirimi atau beberapa yang tidak bisa dikirim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.